bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Irama FM menghadirkan Jumat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Tahu lagu ya pasti infonya. Halo, selamat pagi pendengar setia Irama FM. Hadir kembali pagi hari ini saya Rizky Amelia di Jumat Sehat yang tentu saja kali ini topiknya akan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang kita sering alami. Dan bersama saya pagi hari ini telah hadir ada Dr. Yemima Karismasari dari Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo. Kita sapa dulu. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya dokter? Iya puji Tuhan, baik, sehat. Oke, ini dari sebelah ya. Iya. Dari tetangga sebelah. Dan mungkin banyak sekali ini dok, kalau bulan ini karena mau liburan biasanya banyak yang nikah. Setelah menikah, Iya. biasanya udah ditanya mau punya anak berapa. Betul. Gitu ya. Tapi bersamaan dengan itu, ternyata kehamilan sering sekali dokter memicu banyak hal-hal mitos-mitos yang berkembang sangat pesat gitu ya di Iya. masyarakat. Mulai dari nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh ngelakuin Iya, ini, betul. harus bawa ini Iya. itu. Kadang katanya suruh bawa gunting lah. Iya, betul. Oke dok, nah gimana nih kalau kita bahas bareng-bareng tentang mitos atau fakta tentang kehamilan. Jadi nanti kita bisa tahu bahwa ini tuh mitos, ini tuh fakta yang benar-benar bisa terjadi. Dan pendengar setia Irama FM juga boleh ya dok, tanya ya dok di sini. Boleh. Boleh katanya, monggo tanya di line telepon di 0275 321 446 atau bisa juga melalui WhatsApp dan SMS-nya di 081392696815. Nah, menurut dokter sendiri, dokter sudah pernah hamil ya dok? Sudah pernah. Sudah pernah, berarti sudah Dua pernah kali. Dua kali, cos berarti kita sama. Nah, Iya. berarti sudah pernah merasakan juga ini dok. Iya. Kira-kira, kalau saya kan bukan expertnya ya dok, saya nggak tahu gitu. Kira-kira kenapa sih dok banyak sekali mitos-mitos tersebar tentang kehamilan? Iya. Mungkin banyak pengaruhnya ya, bisa dipengaruhi karena budaya juga, bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Kadang kan biasa kalau mitos-mitos kayak gitu kan berhubungan sama mungkin orang zaman dahulu atau mungkin nenek moyang leluhurnya kayak gini. Jadi kalau nggak melakukan itu kayak merupakan suatu keanehan gitu kalau nggak melakukan itu. Jadi mungkin orang tuh sudah terstigma harus ini harus itu karena turun temurun kayak gitu. Mungkin niatnya baik ya, cuma kadang tidak semuanya itu berhubungan dengan kesehatan. Jadi memang harus pinter-pinter memilah-milah mana yang itu memang betul secara medis, secara kesehatan, atau mana yang sebaiknya nggak dilakukan malah cenderung membahayakan seperti itu. Oke, kalau dokter sendiri pernah nggak sih dok mengalami hal tersebut, mungkin oleh tetangga, oleh sahabat Kebetulan enggak sih ya. Kebetulan lingkungan saya, circle-nya gitu boleh dibilang kalau atau keluarga gitu ya, tidak mempunyai atau pendapat-pendapatnya tuh cenderungnya tetap berhubungan dengan kesehatan sih, nggak ada yang mitos-mitos aneh gitu. Oke, tapi kadang tuh mitos bisa jadi kepercayaan yang kemudian tertanam jadi sugesti Betul, nih dok, iya, akhirnya jadinya beneran terjadi. Iya, kadang kayak gitu stigma ya. Salah satu yang saya juga alhamdulillah sudah punya Oh iya. putri gitu ya. Pernah ada mitos bahwa jangan makan durian terlalu banyak karena itu betul. panas, bikin anaknya nanti botak. Jadi Gitu begitu ya lahir, mitosnya ini jujur malah baru dengar. iya, jadi kalau lahir katanya kemudian botak, jadi bagian rambutnya nggak ada. Nah itu gimana dokter? Itu sebenarnya mitos ya, Mitos kadang kan botaknya gitu ya dok? mitos botaknya iya, terus mitos duriannya itu panas gitu ya untuk janin gitu. Kadang-kadang kan ada juga yang bilang kayak gitu, nanti janinnya kepanasan makan durian gitu. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya durian itu malah salah satu buah yang mengandung banyak nutrisi juga dan bagus untuk janin, asal memang porsinya jangan kebanyakan, memang harus cukupnya aja, kayak kita makan buah durian pada umumnya aja gitu, nggak berpengaruh apa-apa kecuali memang ada kondisi medis tertentu, misalnya ibu memang sudah mempunyai
penyakit diabetes, gula yang tinggi. Nah itu kan konsumsi duriannya harus dibatasi karena durian kan termasuk buah yang tinggi gula gitu. Jadi gitu. Kalau hubungannya lebih ke bikin botak panas gitu enggak, mitos ya. Makan aja, apalagi kalau kepengen banget gitu kan kasihan kadang-kadang ibu hamil kan juga kalau istilahnya bahasanya kan ngidam, pengen gitu ya, pengen durian terus hanya gara-gara mitos terus nggak bisa makan durian kan kasihan gitu. Apalagi sekarang lagi mulai musim ini. Nah itu kan? dia. Boleh nih Tapi kalau bagi-bagi. makannya 2 buah 3 buah Nah itu yang bahaya, itu bahkan bukan ibu hamil juga harus bahaya ya, karena kan tinggi gula, jadi secukupnya aja lah gitu. Apalagi kalau cuma icip-icip gitu nggak masalah gitu. Oke, jadi tidak masalah. Nah, ngomong-ngomong tadi juga nyidam ini kadang laki-laki bikin sampai, duh repot banget sih, harus banget malam ini nyari mangga, harus banget mangga yang dicuri, nggak boleh yang pamit, harus banget ya ukuran ini. Kadang tuh laki-laki jadi ini beneran nyidam kah atau alasan ibunya? Tapi mama bener kan ada nyidam, itu faktor apa ya dok ya? Kalau ngidam itu sebenarnya faktor hormon dan psikis, bisa dibilang kayak gitu ya. Karena pada ibu hamil itu kadang kan keinginan ya memang itu juga dipengaruhi psikis dan stigma sih. Jadi kalau ibu hamil tuh harus apa-apa diturutin gitu, padahal sebenarnya juga enggak gitu kan. Kadang kalau kepinginan aja nanti kalau nggak diturutin nanti bikin sedih gitu. Jadi kalau selama misalnya ngidamnya nggak aneh-aneh ya udah nggak apa-apa, yang penting ibunya happy gitu. Cuma kalau yang sampai kadang di luar nalar gitu ya, misalnya ngidam pengen ketemu siapa gitu, itu kan kadang nggak masuk akal gitu. Itu enggak sih, kayak cenderungnya karena psikis aja atau karena memang dipengaruhi hormon, jadi pengen ini pengen itu gitu. Berarti mungkin psikisnya pengen butuh perhatian lebih ya dok ya. Bener banget itu salah satu. Kadang ada juga ini kalau nyidamnya nggak diturutin nanti anaknya ngeces itu enggak sih, itu mitos. Nggak ada korelasinya secara medis. Semua anak kalau tubuh gigi iya bener. Oke, nah atau mungkin gini dok, kadang kalau kita lagi hamil kita merasa harus makan 2 porsi karena yang makan kan 2 orang, ada janin ada kita. Betul. Itu gimana itu juga salah satu yang sering itu bahkan ibu saya juga bilang gitu, mangan sing akeh gitu, soalnya buat 2 orang. Enggak sih sebenarnya, yang penting itu bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Jadi lebih kepada komposisi makanan apa aja yang mau kita masukkan ke dalam tubuh untuk ibu dan janin gitu. Karena kalau cuma memperhatikan kuantitas mentang-mentang untuk 2 orang nih ibu dan janin, terus kita makan apa aja lah yang penting ini untuk 2 orang gitu, nanti malah bisa beresiko berpenyakit, misalnya diabetes, terus hipertensi juga gitu, karena kita nggak memperhatikan komposisinya, cuma memperhatikan banyaknya makan, jadi melupakan gizinya gitu. Oke, benar banget ini. Ibu saya sendiri pernah cerita bahwa beliau disuruh sama mertuanya makan, itu bentuknya kayak layah yang buat ngulek tapi 4 kali lipat. Itu beliau katanya itu buat anaknya. Anaknya harus makan, jadi benar-benar dia menghabiskan sampai pada akhirnya setelah melahirkan dia susah berat kan badannya Masya Allah. Iya betul. Itu juga berefek juga ya, bisa obesitas juga, obesitas pada kehamilan kan juga berisiko tinggi kan gitu. Kemudian ada lagi dok, ini katanya kalau minum es bikin ngembang bayi. Takut jadinya minum es kan. Terus jangan minum es, saya salah satu yang sering dilarang, jangan minum es, minumnya yang hangat aja. Tapi kan ada ibu hamil mual kan kadang, kalau pertama mual, kedua sumuknya itu wah gerah banget. Masya Allah, gerahnya. Iya, benar-benar. Nah itu gimana dok? Mitos itu, soalnya setiap apa yang kita minum, kita makan, misalnya dingin gitu ya, es gitu, begitu kita konsumsi itu dia menyesuaikan dengan regulasi tubuh, menyesuaikan suhu tubuh, jadinya ya anget-anget aja sesuai dengan suhu tubuh kita, jadi nggak ada hubungannya. Yang bikin bayi besar itu bukan esnya tapi kandungan gulanya, misalnya es teler, yang diminum es jeruk manis, es teh manis gitu ya, bayinya besar, ibunya besar gitu. Tapi kalau sepanjang yang kita minum misalnya es teh tawar gitu ya nggak apa-apa, es jeruk tanpa gula gitu nggak apa-apa, air putih es itu nggak apa-apa. Yang penting itu kandungan gulanya itu yang bikin besar, bukan karena esnya gitu. Jadi yang perlu diperhatikan memang intake gulanya gitu.
Oke, jadi yang penting kalau cuma es mah tidak masalah, tapi kalau Nggak es masalah. krim sehari harus 4 kali. Nah, itu dia. Oke, baik. Nah, jadi gulanya ya dok Iya, ya gulanya. aman saja. Tiap hari juga aman berarti ya dok? Aman, asal dalam batas tertentu ya. Kalau untuk ibu hamil gitu, kalau rekomendasi WHO itu untuk amannya batas konsumsi harian itu sekitar 25 gram atau 2 sendok makan aja Gulanya, gitu. Gula, oke. konsumsi gula harian kita ya. Gitu. Tapi kalau es air putih bebas. Bebas. Monggo. Gasken. Setiap habis makan. Iya, malah bagus. Oke, malah bagus ya Malah dok ya? bagus. Konsumsi banyak minum air putih selama kehamilan itu bagus. Mau bentuk es atau Bebas. oke. Karena kadang kan mual ya. Kalau kita minum air putih biasa atau anget itu buat ibu hamil tuh kadang malah mual. Kalau dengan minum air es dingin malah bisa keminum, itu malah bagus gitu, malah Oke. membantu. Tapi saya juga sering kali dulu mual dok kalau minum air putih karena Iya, rasanya iya. kayak aneh. Jadi saya betul. sering tambahkan irisan jeruk, irisan Betul, limun, iya. strawberry, Biar apapun seger itu, gitu. biar ya ada rasa pahit nggak apa-apa lah Iya. daripada malah air putih. Oh nggak enak banget ya. Iya. Itu kan efeknya karena apa dok? Iya, mungkin putih hormon itu, juga ya. Kalau balik lagi ke hormon indera lagi. perasa kita juga jadi kepengaruh gitu. Oh, gitu. Mual-mualnya itu kan. Iya sih, memang kalau lagi hamil bau bawang putih nggak Betul. suka, masak nggak suka, ini Betul, gimana? macam-macam kalau itu ya. Efek kehamilan gitu. Betul. Nah, ada juga nih dok, Mm-mm. kalau ibu hamil dipegang dielus-elus, wah ini kayaknya laki-laki, Iya. wah ini kayaknya perempuan, wah kita udah seneng nih. Bentuknya, Alhamdulillah. perutnya bentuknya gitu. Oh ini mancung kayaknya Heeh, laki-laki. Nah, oke, itu oke. bisa bener dok? Apakah mungkin memang bener laki-laki akan lebih mancung perutnya? Itu lebih ke cocok logi. Kalau secara medis nggak ada korelasinya sih Mbak. Oh, Jadi gitu. mitos. Oke. Jadi ya kebetulan aja gitu. Mungkin pas ini kalau bentuknya kayak gini nanti anaknya cewek nih atau biasanya ibunya yang kalau buluk gitu Iya betul. nanti keluarnya apa tuh mitosnya? Cowok. Oh, gitu enggak Kalau sih, cocok logi. cantik gitu Iya. katanya cewek. Kalau secara medis nggak ada korelasinya. Oke. Ya kebetulan aja pas gitu. Oh, berarti juga kalau mitos tentang ibu hamil nggak boleh potong rambut karena itu akan berpengaruh nggak sih dok? Enggak. Itu juga mitos banget itu. Nggak Berarti ada aman-aman hubungannya, aja aman-aman aja. Makanya tuh mitos yang berkembang di masyarakat kita ini karena begitu macam-macam jadi malah nyusahin diri sendiri gitu kan, nggak boleh ini nggak boleh itu, nggak ada hubungannya sebenarnya, nggak apa-apa gitu. Yang penting kan kita kan sekarang udah zaman makin berkembang, kita untuk akses ke kesehatan, ke dokter spesialis itu juga udah mudah dibanding zaman dulu. Jadi banyak-banyaklah mencari informasi yang valid gitu, mencari informasi yang dengan sumber yang jelas, dengan ekspertisinya gitu, supaya kita nggak terpengaruh oleh hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai dengan kesehatan medis itu. Jadi biar semuanya juga baik gitu. Nah, kalau ada juga yang bilang bahwa kalau nyidam, apalagi yang aneh-aneh harus butuh makan ini, itu berarti kita kurang nutrisi dok sebagai ibu hamil. Apakah benar ya dok? Enggak juga ya, maksudnya kalau berpengaruh langsung ke ngidamnya itu sebenarnya enggak sih. Yang penting asal semuanya, memang kalau hamil kan harus semuanya tercukupi ya, dari komposisi nutrisi, dari makannya gitu. Jadi kalau berpengaruh langsung ke ngidamnya tuh enggak sih. Oke, baik. Jadi nggak berpengaruh ya. Nah ini ada pesan masuk dokter, ada SMS. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Amel, izin bertanya. Saya Nisa, saya baru saja melahirkan tapi anak saya tidak mau diasuh oleh saya atau meninggal dunia Mbak. Nah, orang tua saya menyalahkan karena ketika saya hampir menuju HPL, saya pergi ke rumah orang tua saya untuk melahirkan di sana H-1 minggu. Nah itu katanya karena saya pergi dari rumah sebelum lahiran, makanya anak saya tidak mau diasuh. Gimana ya dok? Apakah benar? Saya merasa bersalah. Mbak Nisa turut berduka cita, tapi kita boleh dengar dulu bagaimana masukan dari dokter ya. Sebelumnya juga turut berduka cita nggih Mbak Nisa nggih. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian dari Ananda tercinta. Kalau menurut
ini menurut pendapat saya ya, kalau berhubungan dengan penyebab kematian janinnya akibat dari pergi sebelum HPL itu, sebenarnya kalau bisa dibilang saya nggak bisa menentukan itu benar karena saya bukan yang memeriksa sendiri penyebabnya apa, karena penyebab kematian pada janin atau bahkan janin yang udah hampir keluar gitu, itu banyak sekali faktor risikonya. Bisa jadi karena memang kondisi janinnya yang kurang bagus, atau ada penyulit-penyulit yang lain nih, misalnya ternyata memang pada kandungan Mbak Nisa ini ada penyulit, misalnya terlilit tali pusat atau segala macam gitu. Jadi nggak bisa kita menyalahkan salah satu penyebab ini karena gara-gara sebelum HPL pergi nih gitu, nggak bisa kayak gitu, karena banyak juga ibu-ibu yang sebelum HPL bahkan malah masih bekerja riwa-riwi pakai motor sehat-sehat aja gitu, nggak ada pengaruh gitu. Jadi yang bisa istilahnya menentukan penyebab kematiannya ini apa gitu ya dokter kandungan yang memeriksa gitu. Sebenarnya ini faktor penyebabnya apa sih gitu. Jadi tenang aja Mbak Nisa, maksudnya jangan menjadikan itu beban pikiran. Kita semua harus harus ikhlas dan jangan menyalahkan diri sendiri gitu, karena kita nggak tahu sebenarnya ini penyebabnya tuh apa, karena memang harus diperiksa, terus harus ada penjelasan dari dokter yang meriksa profesional gitu. Oke, baik Mbak Nisa, supaya tidak jadi beban pikiran yang lebih lagi, monggo boleh konsultasi langsung kepada dokter gitu ya, supaya makin tenang gitu, tidak menyalahkan diri sendiri. Semoga segera diberikan penggantinya Mbak Nisa. Amin. Semoga juga sehat selalu. Yang penting sekarang pemulihan dulu ya Dok. Betul. Fokus ke pemulihan aja dulu Mbak Nisa, recovery dulu. Semangat Mbak Nisa. Nah, yang masih mau bertanya boleh banget ya, waktunya juga masih ada, walaupun memang tinggal sedikit lagi. Oke. Tinggal sedikit lagi. Nah, dokter, resiko kita banyak mitos yang terjadi. Nah, resiko kalau kita getol terlalu percaya sekali pada mitos, apalagi dokter pasti juga ngikutin nggak sih Dok, dokter IGD yang katanya sampai rahimnya lepas kemudian dijahit. Oh iya, sempat viral juga. Sempat viral ya itu ya. Itu kan juga karena ke peraji atau dukun anak. Betul. Nah, dukun anaknya nggak tahu bahwa itu rahim. Akhirnya dikira ari-ari katanya, akhirnya ketarik. Ya Allah. Ngebayanginnya aja nggak sanggup. Itu alhamdulillah ibunya selamat, bayinya selamat. Wah, itu kalau enggak alhamdulillah banget. Nah, itu gimana Dok kalau kita percaya banget sama mitos, apalagi kalau kadang kita kan ibu hamil juga stres ya, dengar dari sana sini katanya. Jadi udahlah nurut aja daripada malah bikin kita stres. Nah, itu gimana Dok resikonya? Menurut pendapat saya memang ya kalau balik lagi dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga gitu. Memang kita sebagai ibu hamil harus pinter-pinter untuk memilah-milah mana yang itu baik untuk kita atau malah merugikan kita. Nah, jangan sampai mitos ini malah justru membahayakan atau bikin kita nggak nyaman. Kalau menurut saya kalau yang nggak bermanfaat udah tinggalin aja, nggak usah didengerin gitu. Maksudnya kita kontrol apa yang bisa kita kontrol, lepaskan apa yang kita nggak bisa kontrol. Terserah orang mau ngata-ngatain apa, yang penting kan kita fokus pada diri kita sendiri dan kandungan kita. Kalau kita terlalu mendengarkan orang padahal itu mitosnya istilahnya nggak nonsen gitu, istilahnya nggak make sense, nah itu kan malah bisa merugikan diri kita sendiri. Contohnya itu tadi yang viral gitu kan, misalnya mungkin ada pendapat bahwa kalau melahirkan harus didukun bayi, ini harus gimana, padahal ini kondisinya darurat, butuh penanganan yang lebih lebih mendalam lagi, harus di dokter kandungan, tapi gara-gara hanya mendengarkan itu lebih memilih ke itu peraji itu, sehingga menyebabkan resiko yang berbahaya sampai mengancam nyawa, itu kan rugi sendiri gitu kan. Nah, menurut saya kita di zaman sekarang ini harus lebih pintar untuk menyaring mana yang bermanfaat dan berguna untuk kita, dan mitos-mitos yang nggak masuk akal atau bahkan membahayakan kandungan kita
tinggalkan aja, karena kita harus bertanggung jawab nih dengan anugerah yang Tuhan kasih ya. Kita harus fokus sama kesehatan kita dan kandungan kita gitu. Oke. Nah, mungkin satu lagi dok, ini ada SMS yang masuk, kok SMS, WhatsApp ini Oke. ya, tadi SMS. Nah, dari Mira dokter. Nah, dokter, apa pendapat dokter terkait dengan omongan orang kalau melahirkan tidak normal atau sesar itu sama saja belum melahirkan? Itu Oke, ya ya. salah satu. Mbak Mira, terima kasih. Ini Oke, kayaknya oke. beliau salah satu yang sesar, padahal dua-duanya sakit. Wah, dua-duanya sakit. Itu memang sebelumnya makasih Mbak Mira atas WhatsApp-nya. Itu juga salah satu hal yang sangat-sangat sensitif ya. Betul, apalagi habis Didengar oleh melahirkan, ibu harus bener menyusui. nggak sih? Itu tuh kayak wah, kalau kita lagi sakit-sakitnya habis pasca bersalin gitu, terus denger kata-kata itu, kalau belum melahirkan normal tuh belum jadi ibu seutuhnya. Wah, kayak sambar petir gitu, rasanya tuh mendidih banget gitu ya. Menurut pendapat saya ya jelas ya, apalagi saya 2 kali kehamilan itu SC semua, dan memang karena indikasi medis gitu kan. Dan menurut saya nggak ada bedanya, memang SC dan normal itu sama-sama kita yo ibu, menjadi ibu seutuhnya. Kita juga sama-sama sakit, sama-sama merasakan perjuangan melahirkan anak gitu kan. Dan lagi kan proses melahirkan lewat sesar itu juga kan kadang berdasarkan indikasi medis. Jadi ada kasus gini ya Mbak, saya mau cerita sedikit. Boleh dokter. Kadang bahkan ya sampai di zaman sekarang ini ada suami yang ngotot istrinya harus normal, padahal sudah indikasi medis ini harus persalinan sesar. Akhirnya apa? Nggak ketolong nyawanya dua-duanya, hanya gara-gara ngotot harus normal gitu ya. Sekarang kayak gimana kok kayak gitu, siapa yang mau disalahkan, siapa mau bertanggung jawab kayak gitu kan. Jadi jangan, udahlah nggak usah peduliin omongan-omongan kayak gitu. Kita yang tahu, kita yang merasakan perjuangannya, mau normal mau sesar, sama-sama kita berjuang untuk melahirkan anak kita, sama-sama kita sakit gitu ya. Jangan dikira kalau SC itu nggak sakit ya. Wah, SC sakitnya kalau kalau berdasarkan pengalaman teman-teman aja tuh kadang malah bilang lebih enak normal, recovery-nya tuh cepet dibandingkan SC masih sakit banget gitu. Jadi menurut saya dua-duanya sama-sama sakit, sama-sama berjuang, kita sama-sama menjadi ibu seutuhnya. Dan itu nggak mempengaruhi apapun, nggak mempengaruhi nilai hidup kita, betul gitu. Belum jadi ibu nih kalau aduh itu sakit banget. Sakit banget sih. Dan kalau dokter tadi 2 kali sesar, kalau saya 2 kali normal. Tapi kalau teman-teman saya tanya sama gimana, kamu mau sesar mau normal, pilih sakitmu. Betul. Normal pun sakit, sesar pun sakit. Mau sakit di awal apa sakit? Ya, tinggal pilih. Kalau normal itu sakit di awal, monggo. Sakit di awal bisa sehari, 2 hari dinikmatin. Tapi kalau sesar juga akan sakit. Sakit di kemudian. Sama-sama meregang nyawa. Sama-sama. Jadi nggak usah didengerin ibu di luar sana ya. Mau sesar mau normal, you are a mom. Kamu adalah seorang ibu. Sama-sama amazing kita. Nah, yang terakhir mungkin dok, di segmen terakhir boleh nggak sih dok dikasih tips untuk ibu-ibu hamil yang mungkin juga sekarang lagi banyak mendengarkan, termasuk juga tips buat suami. Oke, nah, ya penting juga ya. Oke, mungkin tips yang aman untuk ibu hamil ya, jangan lupa untuk rutin ANC ya, antenatal care itu, atau periksa ke dokter atau bidan terdekat, supaya selama masa kehamilan kita bisa termonitor, terevaluasi dengan baik. Kalau misalnya ada risiko-risiko penyakit tertentu bisa tertangani dengan lebih cepat, jadi bisa mencegah untuk risiko bahaya tertentu. Terus juga jangan lupa konsumsi gizi seimbang, jangan cuma makan yang banyak tapi kita melupakan komposisi nutrisinya gitu. Perbanyak makan protein, makan yang tinggi serat gitu, kurangi konsumsi gula, kurangi konsumsi garam, karena itu bisa mencetus penyakit diabetes, hipertensi gitu. Jadi tetap kita harus memperhatikan komposisi dari makanan yang kita konsumsi. Terus saring-saring informasi dari media sosial, karena kita semakin di era sekarang digital ini kan semakin banyak informasi yang simpang siur,
banyak kita dapatkan. Nah, itu harus cara menyaringnya gimana ya? Tanya dengan ahlinya yang profesional gitu. Kalau kita ragu pokoknya tanya ke dokter spesialis, kebetulan kalau kandungan ya spesialis obstin gitu, supaya kita mendapatkan informasi yang valid, yang benar, dan tidak termakan oleh mitos-mitos atau pendapat-pendapat orang yang belum tahu tentang kesehatan. Terus juga yang nggak kalah penting adalah istirahat cukup dan mengelola stres juga. Olahraga ringan aja itu juga bisa menolong dan membantu selama proses kehamilan dengan baik, karena dengan olahraga yang ringan misalnya jalan pagi gitu, itu juga istilahnya menambah kebugaran kita, menjaga kesehatan jantung kita, juga kesehatan janin, intake oksigen juga jadi banyak gitu, juga menyebabkan selama kita proses kehamilan itu berjalan dengan lancar gitu. Oke, baik. Itu sedikit tips dari dokter. Jadi buat pendengar setia Irama FM jangan lupa periksa. Boleh sekalian dokter untuk closing statement di pagi hari ini? Iya. Terima kasih untuk wawancara hari ini tentang kesehatan ibu hamil gitu ya, dan mitos dan atau fakta yang berkembang di masyarakat. Ibu yang tenang dan teredukasi adalah awal dari bayi yang sehat. Oke, gitu. cocok. Baik, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Dokter Yemima, kunjungannya terima kasih banyak. Buat pendengar setia Irama FM yang sudah beratensi, yang sudah bertanya juga terima kasih banyak. Semoga banyak informasi yang bisa kamu dapat. Semoga kita terhindar dari mitos-mitos dan kita bisa tetap kuat untuk bisa hamil dengan sehat dan melahirkan anak-anak yang sehat. Saya pamit bersama dengan Dokter Yemima. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.